Insinyur Soekarno mungkin tidak ada dalam bayangannya untuk menjadi tokoh yang berdiri memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dan menjadi presiden pertama di Republik ini. Tapi pertanyaannya, kenapa ia menjadi orang yang berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia? Siapa Soekarno? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan, jika kita berbicara silsilah Soekarno, maka kita akan menyinggung dua silsilah budaya dan agama yang berbeda, yaitu Hindu dan Islam. Soekarno terlahir dari sekelas priai dari sang ayah dan keluarga Brahmana dari sang ibu. Kakek Soekarno dari sang ayah bernama Raden Hardodikromo, penulis keturunan Raja Kediri. Sementara dari sang ibu, kakeknya bernama Nyoman Pasek dan neneknya bernama Ani Madeliran. Keduanya lahir dari kasta Brahmana dan keturunan penguasa Bali. Jadi inilah alasan kenapa saya sebut Soekarno terlahir dari budaya yang berbeda dan dipaksakan menjadi satu. Lantas kenapa saya katakan dipaksakan? Begini kisahnya. Ayah Soekarno, Raden Sukemi Sosrodihardjo, diangkat menjadi guru dan mengajar di Bali. Disinilah cinta Raden Sukemi kepada Nyoman Rai bersemi. Nyoman Rai adalah keponakan Raja Singaraja terakhir Sri Maharaja Kartanagara. Karena beda budaya dan agama inilah kenapa cinta mereka terhalang restu orang tua. Karena pada masa itu belum pernah ada orang Bali menikah dengan orang luar, apalagi berbeda agama. Tetapi karena keduanya saling cinta, mereka memilih untuk melarikan diri. Lalu setelah mereka menghadapi persidangan dan membayar sejumlah denda, Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman menikah pada 15 Juni 1887. Buah dari pernikahan ini lahirlah Soekarno pada 6 Juni 1901. Soekarno mempunyai kakak perempuan bernama Raden Soekarmini atau lebih dikenal dengan Ibu Wardoyo. Sebenarnya sebelum terlahir dengan nama Soekarno, terlebih dahulu mempunyai nama Kusno Sosrodihardjo. Karena sering sakit, maka kedua orang tuanya mengganti namanya menjadi Soekarno, yang diambil dari nama Panglima Perang Baratayuda, yaitu Karna. Karena lafal Jawa huruf A diganti dengan O, sementara Su berarti baik, maka Soekarno lah menjadi nama pilihan kedua orang tua. Pembahasan berikutnya adalah tentang siapa saja istri-istri dari Presiden pertama Indonesia itu. Karena Soekarno yang bukan raja, tetapi satu-satunya presiden yang bukan keturunan raja, tapi mempunyai istri lebih dari seorang raja. Presiden Soekarno memang terkenal dengan banyak mempunyai istri, tetapi dari sekian banyak istri hanya ada beberapa yang menemani Soekarno. Pada usia belum genap 20 tahun, tepatnya tahun 1921, Soekarno sudah memutuskan untuk menikah dengan Siti Utari, putri sulung dari Cokro Aminoto, pemimpin Syarikat Islam saat itu. Hanya saja pernikahan tersebut tidak berjalan lama, sekitar 2 tahun saja.
Alasan Soekarno menikahi Utari karena merasa hutang budi kepada Cokro Aminoto yang selama sekolah di Surabaya, Soekarno berdiam diri di rumah Cokro Aminoto. Pindah ke Bandung untuk berkuliah pada tahun 1923, Soekarno menceraikan Siti Utari dan menikah dengan Inggit Garnasy yang umurnya jauh lebih tua dari Soekarno. Sayang, keduanya bercerai pada tahun 1942. Inggit Garnasy sebenarnya ibu kos selama Soekarno kuliah di Bandung. Sebenarnya sosok Inggit inilah banyak berperan dalam kehidupan Soekarno, mulai dari membiayai kuliah sampai dukungan dalam berpolitik. Hanya saja nama Inggit ini asing di telinga, bahkan tidak pernah dibahas dalam buku pelajaran sejarah manapun. Setelah itu Soekarno menikah lagi pada tahun 1943 dengan Fatmawati. Hanya berselang 2 tahun setelah menikah dengan Fatmawati pun diangkat menjadi ibu negara pertama. Fatmawati terlahir dari suku Minangkabau. Dan dari pernikahan inilah Soekarno dikaruniai beberapa anak, diantaranya Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guruh Soekarno Putra. Baru menikmati beberapa tahun menjadi ibu negara, Soekarno pun meminta izin untuk menikah kembali dengan seorang janda beranak 5. Setelah mendapat izin pada tahun 1953, Soekarno pun menikah dengan Siti Hartini, tepat 2 hari setelah putra bungsu Soekarno, Guruh Soekarno Putra, lahir. Fatmawati memang mengizinkan Soekarno untuk menikah kembali, tetapi gelombang protes dari para emak-emak yang anti poligami terus menyerang istana. Dan diketahui Soekarno dan Siti Hartini menikah di Istana Cipanas dan Fatmawati memilih minggat ketika Soekarno menikah. Dari pernikahannya dengan Hartini, Soekarno memiliki 2 orang anak, yaitu Topan Soekarno Putra dan Bayu Soekarno Putra. Dari berbagai sumber ternyata sosok Hartini inilah yang paling banyak bertemu dan menemani Soekarno, bahkan sampai napas terakhirnya Soekarno. Meski Hartini sosok perempuan yang paling lama menemani Soekarno, tetapi pada tahun 1962 Soekarno kemudian menikah lagi dengan sosok perempuan keturunan Jepang, yaitu Naoko Nemoto. Setelah menikah, Soekarno mengganti nama Naoko dengan nama yaitu Ratnasari Dewi. Dari pernikahannya dengan Ratnasari Dewi atau Naoko, Soekarno dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Karlina Kartika Sari Dewi Soekarno Putri. Anak Soekarno ini lahir di Tokyo dan besar di Paris, yang kemudian Kartika menikah dengan seorang bankir asal Belanda dan mempunyai anak bernama Frederik Kiran Soekarno Jirejus. Hanya sekitar 1 tahun Soekarno menikah dengan Ratnasari, Soekarno memutuskan untuk menikah kembali dengan seorang penari istana, sekaligus pejabat negara di bidang kesenian saat itu, bernama Haryati. Keduanya menikah pada 21 Mei 1963, kemudian memutuskan untuk bercerai pada tahun 1966. Dari pernikahannya dengan Haryati, Soekarno mempunyai anak perempuan yang diberi nama Ayu Gembirowati. Lanjut istri berikutnya atau istri ke-7 Soekarno adalah Yurike Sanger. Yurike Sanger saat itu masih duduk di bangku SMA ketika bertemu Soekarno. Keduanya menikah pada 6 Agustus 1964.
Namun, kondisi Soekarno pada tahun 1967 secara de facto dimaksudkan sebagai presiden dan kemudian menjadi tahanan rumah di Wisma Yoso. Soekarno meminta Yurike menceraikannya. Satu nama yang mungkin masih menjadi sosok misteri, salah satu istri Soekarno yaitu Kartini Manopo. Awal mula Soekarno jatuh cinta pada sosok Kartini Manopo ini ketika melihat lukisan dari Abdullah. Kenapa masih menjadi misteri? Karena diketahui Soekarno dan Kartini Manopo menikah secara diam-diam. Di samping itu, sosok Kartini Manopo juga cenderung menjadi pribadi yang tertutup. Karena sosok Kartini Manopo adalah seorang anak dari keluarga yang terhormat di Sulawesi Utara. Dan juga ketika Soekarno dan Kartini Manopo menikah, Soekarno masih mempunyai 2 istri. Dari pernikahan diam-diamnya ini lahirlah seorang anak laki-laki, buah cinta dari Soekarno dan Kartini Manopo yang diberi nama Toto Suryawan Soekarno Putra. Istri lain dari sosok Soekarno adalah Heldi Japar. Ia adalah cinta terakhir Soekarno. Keduanya menikah pada tahun 1966 saat Soekarno berusia 65 tahun, sementara Heldi berusia 18 tahun. Namun usia pernikahannya bertahan hanya 2 tahun karena situasi politik semakin panas. Itulah beberapa sosok istri dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno.